Hai sahabat Tuhan Yesus, apa kabar semua? Saat ini kita telah memasuki bulan ke-9 masa-masa menyebarnya virus corona di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Nah, kisah kita di part ke-13 ini adalah tentang Santo Peter Julian Eymard, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Santo Petrus Julianus Eymard. Ia dilahirkan pada tanggal 4 Februari 1811 di Lamoure, Prancis, sebuah wilayah keuskupan Grenoble. Peter dibesarkan dalam keluarga miskin. Ayahnya bekerja sebagai tukang memperbaiki pisau. Sejak awal hidupnya sudah tertanam jelas cintanya yang besar dan gairah dalam hidupnya kepada Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Peter belajar bahasa Latin sendiri dan menerima bimbingan rohani dari seorang imam. Suatu hari, Peter kecil yang baru berusia 5 tahun, ketika sedang dijaga kakak-kakak perempuannya, Peter tiba-tiba menghilang dari rumah. Dengan panik, kakak-kakaknya mencari dia, dan akhirnya mereka menemukan Peter di gereja paroki. Ia berdiri di atas sebuah bangku kecil di depan tabernakel dan mendekatkan telinganya ke pintu tabernakel itu. Peter menanggapi pertanyaan cemas kakak-kakaknya dengan menjawab, "Saya di sini untuk mendengarkan Yesus. Saya bisa mendengarkannya lebih baik di sini." Seperti remaja pada umumnya, Peter Julian Eymard dibesarkan oleh latar belakang keluarga, budaya, serta lingkungan sosial dan politik pada masanya. Sebelum menerima komuni pertama, di usia 12 tahun, Peter menulis sebuah surat kepada Yesus yang akan dibacakannya setelah menerima komuni pertama. Ia menulisnya sebagai berikut. "Yesusku terkasih, aku berterima kasih atas rahmat yang Engkau berikan kepadaku, bahwa Engkau mau datang untuk tinggal di hatiku." Kehidupan di Prancis selama masa awal abad ke-19 itu sangat sulit. Tahun-tahun sebelumnya, revolusi Prancis telah secara radikal mengubah pandangan politik, sosial, dan keagamaan di negara itu. Peter muda mengalami revolusi industri yang melanda Eropa dan menyaksikan terbitnya era romantisme dalam seni, musik, dan sastra. Sejak masih muda, Peter sangat ingin menjadi seorang pastor, tetapi ayahnya tidak setuju dengan pilihan itu. Ayahnya tidak ingin putra satu-satunya yang ia miliki menjadi seorang pastor. Setelah Peter akhirnya bisa masuk sekolah seminari di Grenoble, dia mengalami sakit keras dan itu memaksanya untuk meninggalkan kehidupan seminari. Setelah ayahnya meninggal dunia, Peter sekali lagi mencoba masuk seminari. Dan pada 20 Juli 1834, Peter yang saat itu berusia 23 tahun ditabiskan menjadi imam di keuskupan Grenoble. Ia melayani 2 paroki dan banyak umat menyadari bahwa Pastor Eymard telah menjadi berkat bagi mereka semua. Pada tanggal 20 Agustus 1839, Father Peter Julian Eymard mengikrarkan kaulnya untuk bergabung menjadi imam kongregasi Serikat Maria atau Maris. Dan pada tahun 1845, ia diangkat menjadi superior dan pembina rohani bagi seminaris Ordo Maris di Lyon, Prancis. Meskipun terus-menerus mengalami masalah gangguan kesehatan, Father Eymard adalah pastor yang energik, bekerja keras dan saleh. Ia menjalani kehidupan kontemplasi dan melaksanakan berbagai tugas administrasi yang diberikan kepadanya. Dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa, seorang pendidik yang bersemangat, seorang pengkhotbah yang baik dan penuh persiapan, dan sosok yang sangat saleh
di mata para muridnya dan bahkan atasannya. Sepanjang hidupnya, Pastor Emart memiliki devosi yang dalam kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan. Dia menghormati penampakan Santa Maria di Lasete dan suka melakukan perjalanan ziarah ke berbagai tempat penampakan Bunda Maria di Eropa. Itu merupakan karya kerasulan Pastor Emart dalam Kongregasi Serikat Maria. Pastor Emart sangat rajin memberitakan tentang devosi kepada Sakramen Maha Kudus. Ia memiliki cinta yang menyala-nyala kepada Ekaristi Kudus. Ia amat terpesona dengan kehadiran Yesus dalam Ekaristi. Ia suka meluangkan waktu setiap hari melakukan adorasi kepada Sakramen Maha Kudus. Dalam sebuah kesempatan pada perayaan penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus, tanggal 25 Mei 1845, Pastor Emart mengalami kejadian rohani luar biasa yang kemudian mengubah jalan hidupnya. Ketika membawa Sakramen Maha Kudus pada prosesi di Gereja Santo Paulus di Lyons, dia merasakan kehadiran Kristus yang kuat dalam Sakramen Ekaristi. Sakramen itu seolah diselubungi dengan kasih dan cahaya. Dalam hatinya, Pastor Emart memohon kerahiman dan belas kasih Tuhan Yesus untuk menyentuh hati setiap orang, seperti ia sendiri disentuh dalam Ekaristi, dan ia memutuskan untuk membawa seluruh dunia kepada pengetahuan dan cinta kepada Tuhan Yesus, untuk tidak mewartakan apapun selain Yesus Kristus dan Ekaristi Sakramen Maha Kudus. Rahmat ini kemudian benar-benar menjadi pusat hidup dan energi Pastor Emart selama beberapa tahun berikutnya. Ketika ia diberi tanggung jawab oleh Pastor Jean Claude Colin, pendiri Kongregasi Serikat Maria, untuk menulis Regula Ordo ketiga dari Kongregasi Serikat Maria, Pastor Emart meminta izin untuk menulis tentang aturan Ekaristi. Pastor Colin menjawab bahwa itu bukanlah karisma dari Kongregasi Serikat Maria. Namun ide untuk menulis aturan itu sudah tertulis dalam benak dan hati Pastor Emart. Dan pada tahun 1856, dia membuat keputusan menyakitkan. Atas persetujuan dari para pembesarnya, Pastor Emart meninggalkan Kongregasi Marist dan mendirikan sebuah kongregasi religius yang didedikasikan untuk Sakramen Ekaristi Maha Kudus. Mendirikan sebuah kongregasi bukanlah tugas yang mudah. Kesetiaan mengikuti tuntunan Roh Kudus mendatangkan berbagai konflik dan masalah, juga kelelahan fisik. Berbagai rintangan harus dialaminya. Ketika mendapatkan kesempatan bertemu Uskup Agung Paris, Mary Dominic Auguste Sibour, Pastor Emart menceritakan visinya, dan Uskup Agung sangat tertarik dengan visi Emart tentang mempersiapkan komuni pertama, khususnya bagi orang dewasa. Komunitas dan organisasi Ekaristi banyak bermunculan di seluruh Prancis. Banyak di antaranya hanya fokus pada berdoa dan penyembahan. Tetapi Uskup Sibour meyakini bahwa visi Pastor Emart tidak terbatas pada adorasi saja, tapi juga untuk menjangkau semua mereka yang terasing dari gereja dan mengevangelisasi mereka. Pastor Emart mendapatkan persetujuan mendirikan kongregasi yang beranggotakan para imam yang beradorasi kepada Sakramen Maha Kudus ini pada tanggal 13 Mei 1856. Tanggal ini kemudian dirayakan sebagai pesta berdirinya Kongregasi Sakramen Maha Kudus atau Congregation of the Blessed Sacrament. Setelah pembentukan Ordo para Imam pada tahun 1858, Pastor Emart membentuk Ordo para Biarawati, Abdi Allah dari Sakramen Maha Kudus atau Servants of the Blessed Sacrament. Para biarawati ini juga memiliki cinta mendalam kepada Yesus dalam Sakramen Maha Kudus. Santo Petrus Julianus Emart juga membentuk kelompok-kelompok dalam gereja bagi umatnya
untuk mempersiapkan diri mereka menyambut Komuni Kudus pertama. Ia menulis banyak buku mengenai Ekaristi yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di masa pengabdiannya, Pastor Emad bersahabat dekat dengan Pastor Vianney, yang kemudian menjadi Santo Yohanes Maria Vianney. Pastor Vianney bahkan mengatakan bahwa ia akan berdoa setiap hari bagi karya kerasulan Pastor Emad. Santo Petrus Julianus Emad melewatkan 4 tahun terakhir hidupnya dalam penderitaan hebat. Selain karena kesehatan jasmani, juga karena berbagai masalah dan kecaman. Namun ia tetap setia dalam adorasinya kepada Sakramen Maha Kudus. Kesaksian hidup dan pengorbanannya mendorong banyak orang menjawab panggilan hidup membiara dan bergabung dengan ordo-ordo religius. Santo Petrus Julianus Emad wafat pada tanggal 1 Agustus 1868 di usia 57 tahun. Santo Petrus Julianus Emad beatifikasi oleh Paus Pius XI dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus XXIII pada tanggal 9 Desember 1962. Saya sungguh sangat berterima kasih atas dukungan sahabat semua yang berupa like dan subscribe untuk channel saya ini. Sampai bertemu di kisah selanjutnya ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.